Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Bar warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallah, Barakallahu fiik Ustadz, saya Wafik Ika wa barak. Blackstil. Ahlan wa Semoga sahlan. Ustadz Syafiq, hafizahullah ta'ala, selalu Allah beri kemudahan dalam mengajarkan ilmu agama dan Allah Allahumma limpahkan amin. perlindungan dan kesehatan buat Ustadz dan tim. Amin. Afwan Ustadz, karena Nah. saya baru mengaji dan ilmu saya masih sedikit, mungkin saya akan bertanya dengan Ustadz. Saya mendengar satu kajian bahwa jika ingin menjadi manusia terbaik, jadikanlah ilmu itu sebagai karakter di dirimu. Karena menuntut ilmu itu jalan pintas menuju ke surga. Caranya dengan memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara memuliakan ilmu bagi saya yang baru mengaji ini? Karena banyak sekali tertinggal pembahasan yang sebelumnya. Seperti kajian Riyadhus Shalihin yang sudah sangat jauh babnya. Apa saya harus membeli bukunya dan belajar sendiri atau dengan menonton ulang semua kajian? Terkadang saya bingung harus memulai dari mana dan nantinya saya mengulang menonton kajian yang temanya hanya bagus-bagus saja. Dan yang kedua Ustadz, bagaimana cara memuliakan ahli ilmu dan meminta keberkahan dari ahli ilmu di situasi pandemi saat ini karena hanya bisa kajian lewat online terutama buat wanita seperti saya. Mohon nasihatnya dan doanya ya Ustadz agar saya istiqomah dalam menuntut ilmu. Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Amin. Naam jamaah. Iya. Berkaitan dengan ilmu ini, memang ilmu ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, la ya'diluhu syai'. Ilmu ini amalan yang tidak tertandingi dengan amalan lainnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza sahhatin niyah. Kalau niatnya benar. Maka kalau bicara bagaimana memuliakan ilmu, perbaiki niat menuntut ilmu itu. Ditanya Imam Ahmad, bagaimana memperbaiki niat? Bagaimana kita memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu? Engkau niat untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Maka bagi para penuntut ilmu, niat dia menuntut ilmu tentunya lillahi ta'ala jelasnya. Tapi apa yang dia inginkan? Ingin mengangkat kebodohan dari dirimu. Baru setelah itu mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Karena sebagian orang mau belajar, aku mau belajar, aku mau kasih tahu fulan. Tunggu dulu, engkau angkat dulu kebodohan dari dirimu. Setelah diangkat dari diri, kalau tadi dikatakan ilmu itu harus menjadi karakter. Nah, harus diamalin. Makanya kalau kita lihat sumber ilmu itu Quranul Karim. Itu sumber ilmu. Ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam, karakter Nabi itu kayak apa? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Quran tuh, baca tuh Quran. Itu akhlak Nabi SAW. Itu karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu memang harus dipraktekkan. Dan ilmu akan menjadi mulia kalau diamalkan. Kalau engkau tidak mengamalkan dan salah niat menuntutnya, neraka tempatnya. Kemudian setelah itu, ini termasuk menghormatin ilmu, kita menyampaikannya. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya setelah beliau menyampaikan sesuatu, beliau mengatakan, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ. Yang hadir, hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini jadi amanah buat engkau. Engkau udah belajar ilmu, niatnya udah benar, udah diamalin, ada amanah. Amanah disampaikan. Barakallah, amanah untuk disampaikan. Dengan cara itu insya Allah kita memuliakan ilmu. Kemudian bicara ilmu ini juga perlu untuk dicatat. Itu juga memuliakan ilmu. Adapun kalau kita ketinggalan, jemaah. Tadi di pertanyaan sebelumnya, ada orang-orang yang ketinggalan. Tapi dia jadi lebih dulu di depan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira dia ketinggalan masuk Islam itu 5 tahun. Tahun kelima kenabian dia masuk Islam. Tapi bagaimana Umar bisa lari kencang untuk melewati yang lainnya. Maka kita masih bisa yang ketinggalan, nggak ada kata terlambat ya. Ya kalau kita lihat ya, kita goes naik sepeda. Naik sepeda, kawan kita naik sepeda. Dia berangkat jam 5. Naik sepeda. Kita berangkat jam 5.20.
Bisa nggak kita ngejar dia? Bisa. Asalkan kau lebih kencang lagi. Karena ada yang lebih dulu tapi santai. Maka semangat. Dari mana kita mulai belajar? Ya alhamdulillah sekarang ada banyak kemudahan. Dengan nonton ya. Jadi harapan ana memang kajian-kajian yang kitab itu jamaah punya kitabnya. Kalau bisa beli kitabnya. Kalau enggak download kitabnya. Online ada sekarang. PDF-nya ada. Dilihat, didengerin. Karena kalau enggak kajian seperti ini jamaah. Kita tuh ngantuk. Tidur. Karena memang capek nonton, lihat ini tuh nggak ada kawan-kawannya ya, suasananya kurang mendukung. Tapi tetap berusaha. Namun kalau kita ada kitab yang kita tulis, insya Allah itu akan lebih memotivasi kita dalam mencatat ilmu tersebut. Kemudian ilmu ini perlu murojaah. Jadi teman-teman yang udah ngaji umpamanya, ngaji kitab ini udah selesai, ngaji lagi. Bukan udah dulu, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ngaji lagi, catatan dong. Nggak ada catatannya Ustaz. Maka bisa ngulangin. Dan alhamdulillah dengan adanya media, ngulanginya itu kadangkala kita bisa sambil santai. Dulu waktu kita ngaji duduk ya. Ngaji ada ustadznya. Setelah ngulangin karena sudah diupload di YouTube, alhamdulillah kita sudah bisa lebih santai dalam mengulangin ilmu tersebut. Nah, tafadhol. Dan berusaha untuk memulai kajian-kajian lewat Al-Quran Karim, lewat tafsir ya. Kajian tafsir itu kajian yang sangat penting sekali tatkala kita belajar ilmu. Adapun bagaimana memuliakan para ulama. Yang pertama doakan mereka. Doa. Ketika engkau sedang sujud ya. Ketika engkau di waktu-waktu mustajab, mintalah kepada Allah untuk mereka. Yang kedua, jangan ribain para ulama. Karena darahnya para ulama itu beracun. Kita riba karena dagingnya para ulama itu beracun. Riba itu makan bangkai daging saudara kita. Bangkai saudara kita. Kalau dia seorang yang alim, lebih berat lagi. Yang ketiga, belain dia. Ketika ada yang menuduh dia macam-macam. Dengan pembelaan yang penuh dengan hikmah. Jangan sampai menimbulkan keributan. Karena kadang-kadang ada orang yang mau belain ustadz, akhirnya menyebabkan keributan. Belain dia, tapi membela dengan penuh hikmah. Mungkin itu beberapa yang menjadi bentuk penghormatan kita kepada para ulama. Kemudian tadi menyebarkan ilmunya agar ustadz ini dapat pahala terus gitu loh. Aku dapat ilmu dari ustadz nih, aku sampaikan ke fulan. Aku dapat pahala menyampaikan. Dan ustadz tetap dapat pahalanya. Karena aku belajar dari ustadz. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah,